Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sebin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan Desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengar update informasi tentang tambahan BLT Dana Desa 2021 ini. Tahu ada tambahan untuk BLT Dana Desa. Kita menunggu dari Gus Ivanovic untuk bisa segera bergabung. Ini pasti kita tunggu karena belum bergabung, mungkin masih persiapan. Kerabat desa, mungkin sebelum masuk ke bicara tentang materi pagi hari ini, kita ada menjelang tambahan BLT. Ada beberapa informasi yang mungkin saya perlu sampaikan. Ini program yang didukung oleh TV Desa, yaitu One Village One YouTuber. Jadi semoga kerabat desa berkenan untuk memberikan dukungan, menyebarluaskan informasi. Ada satu program yang lomba tetapi ada pelatihannya untuk menjadi YouTuber. Dan targetnya setiap desa itu ada YouTubernya, karena channel YouTube ini menjadi media yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. 170 juta orang menggunakan memanfaatkan YouTube untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan hiburan dan seterusnya. Oleh karenanya potensi dari 170 juta orang Indonesia
yang ada di YouTube ini menjadi potensi untuk media mempromosikan dan menginformasikan keberadaan desa-desa kita, dan kemudian menjadi peluang untuk anak-anak muda yang mungkin punya hobi mainan gadget, mainan HP ini, kemudian bisa berpeluang menjadi YouTuber, berpeluang untuk kemudian berpenghasilan dari YouTube karena konten-konten yang diproduksi. Cara produksi kontennya kayak apa dan seterusnya itu nanti di acara itu ketika sudah menjadi peserta akan diajarin. Dan memang ada pembatasan umur 35 tahun, tapi saya sudah sampaikan ke panitia untuk teman-teman pendamping profesional yang berumur dari 35 tahun kalau memang tertarik supaya diberikan ruang untuk bisa minimalnya mengikuti pelatihan selama 2 minggu secara online, ada menguasai bagaimana mengembangkan channel di YouTube. Itu kira-kira informasi yang saya bisa sampaikan sambil menunggu Pak Gus Ivan bergabung di forum ini. Studio Gus Ivan sudah masuk? Belum masuk ya? Oke, karena Gus Ivan belum masuk, mungkin kerabat desa ada yang punya informasi atau ada ide yang ingin disampaikan, silahkan saya berikan kesempatan resen sambil menunggu Gus Ivan masuk di forum kita. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum acara dibuka. Tadi sudah serius pada mau mengikuti jejak ketua kelas jadi jadi untuk bersertifikat SDGs, bersertifikat ini, jadi teman-teman pendamping profesional akan mengikuti program pelatihan SDGs atau apa yang jelas itu SDGs Indonesia. Jadi yang SDGs yang ke-18 mungkin ya perlu menjadi tambahan yang dibahas. Silakan kalau ada yang SDGs leader. Wah, ini kalau yang ikut di SDGs leader nanti jadi leader semua. Jadi saya kalau ketemu harus kasih hormat kepada leader gitu ya. Nggak bisa sembarangan kalau udah bersertifikat leader, karena kita bukan leader ya tetap harus sikap sempurna dan hormat ketika ketemu leader kan gitu. Silakan Mas Ahmad. Oh, kok ditutup lagi. Silakan yang akan resen sambil menunggu Gus Ivan, karena ini Gus Ivan belum masuk. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu sambil menunggu Gus Ivan bergabung. Ini mungkin siapa nih resen? Wah, resennya pakai tangan hitam jadi kelihatan. Silakan, Imam. Oke, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas diberikan waktunya sebelum kegiatan ini dimulai oleh beliau Pak Gus Ivan. Salam sehat selalu, salam SDGs Desa. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam MonFDD yang terbaru itu tentang penyaluran dana desa, ini ada beberapa perubahan di template-nya. Mohon kami untuk bisa dijelaskan secara detail oleh beliau Pak Ivan, apabila beliaunya nanti bisa hadir dengan waktu yang cukup, kalaupun bisa ya lebih dari jam 7 mohon bisa diizinkan Pak Ade, karena dari malam itu beberapa teman juga membicarakan ini template-nya berubah-ubah dan ini akan agak menyulitkan, karena apabila sudah disubmit berganti-ganti template, kami khawatir menjadi kekhawatiran terhadap data itu sendiri. Begitu Pak Ade, terima kasih.
Oke, terima kasih. Untuk template-nya dan mungkin perubahan kolom atau apa dan seterusnya boleh. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya tentang ada urusan kolom-kolomnya dan seterusnya, karena memang saya bukan di tim IT, maka saya lanjutkan ke tim IT. Alhamdulillah nggak sampai berganti hari sudah langsung dilakukan update. Jadi mungkin kalau ada hal yang terkendala, silakan kirim WA ke saya, nanti saya bantu untuk komunikasi ke tim IT, karena memang ada beberapa yang kalau kita berbagi nomor kontak itu kan harus seizin yang punya. Jadi ketika yang punya menyampaikan nggak usah jangan dibagi, nanti lewat Pak Koco aja ya, berarti bisa lewat saya, nanti saya bantu kirimkan. Jadi kira-kira itu tambahan informasi yang bisa saya bagikan. Beberapa teman alhamdulillah kemarin juga sudah berkirim WA ke saya, kemudian saya teruskan. Ada yang kalau yang kasus seperti ini ke Pak siapa, kasus seperti ini ke Pak siapa, alhamdulillah juga selesaikan. Silakan Pak Ketua Kelas. Ya, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat penggiat sarapan SDGs Desa. Pak De, topik pagi ini menarik ya, karena memang kita juga kemarin mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui media. Jadi tambahan BLT 3 bulan ini memang ditegaskan oleh Pak Presiden ya, dalam rangka pengentasan kemiskinan. Informasinya bahkan ini kabar gembira, tambahan BLT itu kan 694.000 keluarga penerima manfaat se-Indonesia. Jadi ini berita gembira, dan mungkin apa yang disampaikan oleh Gus Ivan nanti mempertegas, karena memang mandat dari tambahan BLT dana desa 3 bulan ini itu melibatkan 3 kementerian. Jadi Kemendagri, Kemendes, dan Kementerian Keuangan. Ini top up BLT 300.000 selama 3 bulan ke depan. Dan memang ini juga diatur sih Pak DKI, memang kita juga menunggu perubahan peraturan Menteri Keuangan nih, perubahan peraturan PMK 69 terakhir ya, mengenai transfer keuangan daerah dan dana desa. Dan menariknya memang di rapat kabinet terbatas kemarin itu juga, selain tambahan top up BLT dana desa 3 bulan ke depan itu, ada juga bansos untuk 1,4 juta KPM. Nah, ini menjadi relevan, dan hari ini kita bersyukur kalau memang mendapatkan informasi ini dari Pak Kapus Datin kita, sehingga kami-kami yang ada di bawah, misalnya perpanjangan tangan Kementerian Desa, bisa juga memfasilitasi desa apa yang harus disiapkan misalnya gitu ya. Apakah harus merubah peraturan desa lagi, atau cukup peraturan kepala desanya yang nanti harus diakomodir kalau memang skemanya masuk di tahun ini, karena memang target pemerintah direalisasikannya di Desember Pak De. Ini sudah hampir berakhir bulan November gitu kan. Dan mungkin itu mancingnya Pak De. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau bicara manfaat, sarapan SDGs desa ini selalu memberi manfaat. Kalau bicara gizi dan kualitas informasi, ya jangan pernah dipertanyakan tentang gizi dan kualitas informasi. Ini kan urusannya bagaimana teman-teman menjadikan sarapan ini menjadi bagian untuk menguatkan kita mengejar harapan-harapan yang baik ke depan untuk desa. Kira-kira seperti itu, dan sudah bergabung Gus Ivan di forum ini. Alhamdulillah kalau dari tampilannya ini tidak seperti kendaraan, jadi akan lebih stabil. Jadi frame materi presentasi juga akan bisa disampaikan dengan lebih jelas. Silakan waktu sebelumnya Gus Ivan, dan ini update yang luar biasa. Jadi ternyata teman-teman pendamping profesional kita adalah teman-teman yang luar biasa. Saya nggak sempat mengikuti laporan rapat kabinet terbatas dan seterusnya, ternyata ketua kelas
mengikuti itu. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Silakan Gus Ivan, update-nya seperti apa, karena saya juga malah baru tahu ada tambahan BLT. Jadi kalau dulu awal-awal aktif di LSM itu saya BLT itu ya bantuan langsung tewas gitu kan, karena berebut, ada yang nenek mati keinjak dan seterusnya. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koco. Wah, ini juga terima kasih ini untuk Gus Sabana. Saya kira itu kemajuan yang sangat berarti ini. Jadi nanti kalau sudah ada tenaga pendamping profesional bisa menyuarakan dengan cara seperti ini, itu sebetulnya kemajuan yang sangat besar, terutama untuk desa ya, karena desa punya pendamping yang bisa seperti ini. Saya harapkan sih seperti itu Gus Koco. Nanti seperti biasa banyak kejutan, pasti tidak hanya Gus Sabana yang bisa menjelaskan dengan apa namanya detail dan kemudian jelas, pasti juga banyak pendamping yang lain. Ini memberikan harapan yang sangat tinggi. Terus terangnya seperti itu. Kerabat desa sekalian, ini memang tadi disampaikan ada beberapa hal yang memang penting dan mendesak, sehingga dalam beberapa hari ini itu tenaga pendamping profesional juga dilatih secara khusus di dalam beberapa Zoom meeting. Yang sebetulnya tujuannya kenapa regional itu, kenapa tidak sekaligus semua kemudian melalui YouTube. Maksud dari Gus Halim itu memang supaya ada dialog gitu. Jadi ada tanya jawab di dalam Zoom meeting itu. Kalau terjadi bagus, kalau belum terjadi berarti nanti kita coba lagi, sehingga muncul dialog yang kemudian menunjukkan bagaimana para pendamping, tenaga pendamping profesional itu mulai mengolah dan kemudian memberikan berbagai solusi-solusi. Tadi disampaikan oleh Gus Sabana, memang benar seperti itu. Jadi kita perlu melihat posisinya per hari ini dan kemudian bagaimana pentingnya bagi terutama ya bagi warga miskin ekstrim saat ini paling tidak di 35 kabupaten kota, dan ini satu upaya perubahan ya yang sangat penting, yang nanti kita bisa lihat bagaimana kaitannya dengan kondisi di desa, di tenaga pendamping profesional dan di kementerian. Jadi by name by address dari BLT dana desa pada saat ini sudah diputuskan oleh pemerintah itu sebagai salah satu proksi keluarga miskin ekstrim di 35 kabupaten. Jadi ini salah satu proksi dari keluarga miskin ekstrim di 35 kabupaten. Bagaimana wujudnya? Wujudnya adalah bahwa BNBA untuk by name by address, jadi penerima BLT dana desa itu langsung diproksi, langsung diduga itu sebagai paling tidak keluarga miskin ekstrim ada di dalamnya. Jadi ada keluarga miskin ekstrim, kemudian secara lebih luas berbagai pihak yang terkena COVID-19 itu masuk ke dalam KPM BLT dana desa, dan kemudian itu kalau kita membereskan, kalau kita mendukung KPM BLT dana desa, maka paling tidak keluarga miskin di dalamnya itu ikut terdukung. Jadi maksud dari proksi ini demikian. Tentu saja kita menyadari bahwa ini persoalan bagaimana merevolusi atau mengubah pola pikir yang memang data milik desa dibandingkan dengan data yang muncul dari pusat, dari atas, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Jadi posisinya demikian. Dan Kementerian Desa mendukung hal ini sambil tetap menyiapkan data milik desa. Jadi kenapa data milik desa ini penting? Karena memang ketika suatu waktu desa itu berhubungan dengan pihak lain, termasuk dalam hal kemiskinan ekstrim, itu desa bisa mempertahankan datanya sendiri. Jadi ini
konsekuensi lebih lanjut ketika data miskin ekstrim itu kemudian bisa dimiliki oleh desa. Ini yang akan kita bahas besok pagi ini ya. Kalau yang pagi ini kita akan bahas bagaimana peran dari tenaga pendamping profesional untuk menyediakan data BNBA, BLT, dana desa. Jadi dari sisi pusat itu disebut bahwa Kementerian Desa harus menyumbang data BNBA, BLT, dana desa. Dan selama ini Gus Halim masih menyampaikan bahwa data BNBA itu milik desa, sehingga nanti penting konsolidasi di level kabupaten untuk mengkonsolidasi desa sehingga bisa mendapatkan data BLT dana desa dari masing-masing desa. Jadi mungkin kalau tenaga pendamping profesional di 35 kabupaten kemudian diminta turut mengkonsolidasi bersama Pemda, itu karena memang posisi yang disampaikan Gus Halim bagaimanapun data BNBA ini adalah milik desa. Jadi konsolidasinya yang paling tepat itu adalah melalui pemerintah daerah. Karena ini kan ada di dalamnya daripada langsung pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri itu juga sudah menyampaikan aturan supaya ada SK Bupati di 35 kabupaten itu tentang keluarga miskin ekstrim. Jadi SK Bupati tentang keluarga miskin ekstrim. Dalam salah satu rapat koordinasi itu disebutkan bahwa para bupati menggunakan selain BNBA, BLT, dana desa adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini satu hal yang penting kita sadari bahwa dalam rapat tersebut, di mana kami juga sudah pernah mendengar ketika ke daerah, tapi kemarin sudah dalam rapat menjadi pasti bahwa DTKS yang terakhir, data terpadu kesejahteraan sosial, itu sudah ada perubahan tentang struktur pertanyaan dan jawaban. Kemudian ada perubahan tentang cara pengolahan dan analisis. Dan yang krusial pada saat ini itu tidak ada analisis peringkat. Jadi tidak ada lagi desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Jadi struktur DTKS sejak awal itu menggunakan sudut pandang bahwa masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Ada 40% lapisan terbawah, 40% lapisan menengah, dan 20% lapisan atas. DTKS itu fokus untuk mendata 40% lapisan terbawah. Makanya ada istilah desil atau 10%. Desil artinya 10%. Desil 1, 10% terbawah. Desil 2 berarti antara 10% sampai 20%. Desil 3 dari 20 sampai 30%, dan desil 4 dari 30% ke atas sampai 40%. Nah, di rapat terakhir Kementerian Sosial sudah menyatakan memang DTKS yang versi terakhir itu sudah tidak ada peringkat. Artinya apa? Artinya sebetulnya secara metodologis yang paling mendekati dengan cara mengukur kemiskinan ekstrim yang dinyatakan oleh PBB melalui Bank Dunia, kalau di Indonesia melalui BPS, itu memang miskin ekstrim yang diukur dari SDGs desa. Namun memang sampai sekarang pun Gus Halim menyampaikan datanya ada di desa. Rekap bisa diambil sampai nasional, tapi data by name by address-nya tetap ada di desa. Ada sebagai bagian dari tahun pertama, SK Bupati itu merujuk kepada keluarga miskin ekstrim, bukan warga miskin ekstrim. Jadi masih perlu dilihat di dalamnya kemungkinan ya, karena tetap saja ada yang kreatif di dalamnya, sudah ada warga miskin ekstrim gitu. Maka tetap ada kemungkinan di dalamnya tetap melihat itu.
Nah, dalam hal ini sekarang kan proses miskin ekstrim ini untuk desa sudah bisa melihat masing-masing di web miskinekstrim.kemendesa.go.id. Ini kalau datanya adalah SDGs desa. Sementara itu proses untuk migrasi sedang berlangsung sampai saat ini. Nah, 35 kabupaten itu mana saja? Ini kalau Jawa Barat, Cianjur, Bandung, Kuningan, Indramayu, Karawang. Jawa Tengah, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, Brebes. Jawa Timur, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sumeneb. Untuk Nusa Tenggara Timur, ini Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Sumba Tengah, Manggarai Timur. Untuk Maluku, Maluku Tenggara Barat atau disebut Kepulauan Tanimbar, kemudian Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Maluku Barat Daya. Kemudian Papua adalah Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Puncak Jaya, Lani Jaya, dan Deyai. Kemudian Papua Barat itu Teluk Bondama, Teluk Bintuni, Tambrau, Maibrat, dan Manokwari Selatan. Ini lokasi di 35 kabupaten yang kemudian BLT dana desanya itu di pusat disebut top up, artinya ditambah gitu, ditambah 3 bulan. Bagaimana kalau yang penerima bantuan sosial lain selain BLT dana desa? Sama, ditambah juga 3 bulan. Jadi Kementerian Sosial melaporkan untuk sembako itu ditambah 3 bulan. Sembako mendapatkan sekitar 200.000, jadi ditambah 3 bulan dari 200.000. BLT dana desa mendapat 300.000, ditambah 3 bulan dari 300.000. Hitungannya kira-kira demikian. Jadi BLT dana desa di bulan Desember 2021 300.000. Tambahan 3 bulan ini seharusnya dimulai di bulan Oktober, tapi realisasinya nanti baru di bulan Desember. Jadi langsung didapat sekaligus 3 bulan 900.000. Sehingga total yang diterima itu adalah 1,2 juta. Jadi 300.000 ditambah 3 bulannya 900.000 jadi 1,2 juta. Nah, jika KPM itu belum mendapatkan di bulan November misalnya, September, Oktober, November belum dapat, maka ditambahkan lagi itu dari 1,2 juta ini. Jadi dari 1.200.000 masih ditambahkan lagi yang sebelumnya. Nah, memang tadi disampaikan oleh Gus Sabana bahwa ada yang perlu disiapkan yang tadi, makanya kita perlu bersiaga untuk hari-hari ini, terutama di 35 kabupaten. Itu artinya TPP di level kabupaten, tenaga ahli pengembangan masyarakat di kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa itu harus segera siap-siap. Di samping yang lain juga tentu saja, karena pola serupa kalau kita sudah siap, maka ketika muncul di wilayah kita sudah tinggal menjalankan gitu. Dan penting sekarang posisinya juga bahwa tenaga pendamping profesional sudah saling terhubung antar wilayah, sehingga bisa saling mengetahui, kemudian saling membantu, saling menolong, bergotong royong seperti itu. Nah, ada kajian dari Kementerian Desa di tahun 2021 ini, itu menunjukkan bahwa ternyata keluarga penerima BLT dana desa itu bisa memegang uangnya untuk belanja itu sampai paling banyak itu 2 minggu, sampai 2 minggu. Artinya kalau misalnya bulan Desember itu mendapat 300.000, maka kemungkinan pada minggu kedua itu sudah habis itu. Minggu ketiga, keempat sudah tidak ada lagi uang itu karena sudah dibelanjakan. Nah, yang penting adalah belanjanya dengan angka 300.000 itu
adalah belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kita masih ingat tahun lalu ketika Gus Halim ngotot supaya tidak ada pembagian yang langsung sekian bulan, ya, tahun lalu begitu. Karena memang khawatirnya begitu langsung sekian bulan, yang dibeli itu bukan kebutuhan primer. Jadi yang dibeli jadi kebutuhan sekunder dan apalagi tersier. Makanya nanti kita perlu siap-siap, tidak hanya persoalan bagaimana musdes, kemudian bagaimana nanti dananya itu diambil dari mana dan sebagainya, tapi juga bagaimana penyalurannya dan pemanfaatannya. Jadi itu perlu disiapkan juga supaya tidak sampai habis. Ada satu tambahan kegiatan dari pemerintah adalah survei Susenas Mini. Susenas itu singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini adalah basis data survei yang selalu digunakan pemerintah dan negara-negara lain, sehingga ini yang dikumpulkan sampai ke level global oleh PBB tentang berapa jumlah orang miskin di Indonesia dan berapa jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia. Karena ada kebutuhan untuk memperoleh informasi itu untuk dilaporkan di level global, maka pada Desember ini akan dilakukan survei Susenas Mini. Susenas Mini disebut mini karena terfokus di 35 kabupaten yang menjadi prioritas untuk penanganan miskin ekstrim tahun 2021. Biasanya Susenas itu diselenggarakan bulan Maret dan bulan September. Kemudian tahun ini ditambahkan khusus yang 35 kabupaten sebagai laporan pemerintah nantinya itu di bulan Desember. Jadi disitulah nanti akan dicek sejauh mana efektivitas dari kebijakan untuk penurunan kemiskinan ekstrim. Ya, tentu saja kita tahu dengan kondisi sekarang yang penting sudah ada data awal tentang efektivitas itu dan nanti akan diperbaiki lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan dari data yang ada itu? Kemudian hari Jumat, jadi 2 hari lagi Kementerian Desa itu harus menyampaikan data rekap. Yang pertama adalah sisa dana desa yang belum digunakan di desa. Jadi sisa dana desa yang belum digunakan di desa. Yang kedua adalah by name by address. Tentu saja kalau Kementerian Desa akan rekapnya dari BLT dana desa. Jadi by name by address dari BLT dana desa. Ini semuanya akan sangat tergantung kepada hasil dari aplikasi monitoring dan evaluasi dana desa atau yang sering disingkat sebagai MONEF-DD. Jadi pada hari Jumat Gus Halim akan menyampaikan hasil ini dan tentu saja seperti biasa kita memiliki deadline 1 hari sebelumnya yaitu 25 November 2021. Jadi ada waktu hari ini terutama untuk yang 35 kabupaten kota itu untuk mengisikan datanya, Yang perlu kami sampaikan bahwa perintah ini hadir pada hari Kamis sore dan kemudian pada hari Jumat sudah kita ketahui waktu itu Gus Ardan dari Sumatera Selatan yang menyampaikan ada perubahan tentang MONEF-DD. Dan perubahan itu masih perlu adanya diskusi di internal kementerian tentang pengisiannya. Jadi pada hari Jumat itu ada tentang hasil pada saat itu, kemudian pengisian masih perlu diskusi sehingga pada hari Minggu itu baru bisa diupload. Dan ternyata memang ada kesalahan di
teknis pengkodean antara Excel yang dikirim oleh para pendamping dengan hasil di dalam MonFDD itu ada yang belum muncul, Makanya kita coba lagi, sudah diperbaiki sampai kemarin, ini mohon maaf. Jadi sekarang sudah muncul, tapi perlu diingat bahwa kalau yang sudah kita upload ternyata tidak muncul di desa kita, tidak muncul di kecamatan kita, tidak muncul di kabupaten kita, harap yang pertama mentor yang memang bagiannya untuk memvalidasi, mentor untuk menghapusnya. Sama seperti ketika BNBA, BLT dana desa, mentor perlu menghapus kalau sudah diverifikasi, sehingga menti atau pendamping di level di bawahnya itu bisa mengupload kembali. Kalau melihat kondisi kemarin, itu Kementerian Desa yakin bisa selesai pada hari ini sebetulnya. Karena sebetulnya filenya sudah ada, tinggal di-upload kembali. Yang pertama tadi, kalau sampai ada kesulitan biasanya karena mentornya belum mendelete ya. Jadi harus delete dulu oleh mentor dan kemudian di-upload kembali oleh mentinya dan kemudian di-okekan oleh mentor sehingga muncul di MonFDD. Ini bagi kami sendiri ini memberi semangat karena ini manfaatnya jelas ini. Manfaatnya itu adalah mendukung warga miskin ekstrim di desa-desa kita. Jadi penting kita untuk semangat kita untuk yang mentor cek kalau masih ada yang salah kolomnya nggak muncul gitu di MonFDD, nggak usah ragu-ragu, di-delete saja, kemudian mentinya juga nggak usah ragu-ragu setelah tahu itu, kemudian mengupload kembali dan mentornya kemudian mengokekan sehingga muncul. Jadi kegiatan ini itu kembali peran yang penting itu justru mulai dari bawah, mulai dari bottom up ini, dari bawah ke atas, yaitu pendamping lokal desa, ini perannya akan sangat penting. Kemudian pendamping desa, termasuk jika tidak ada PLD di desa-desa tertentu gitu. Kemudian TA kabupaten, karena memang ada lokasi-lokasi di mana satu kecamatan tidak ada PD-nya, sehingga perlu pendamping di level kabupaten untuk memasukkan untuk desa-desa tersebut. Jadi ini kerja cepat, gotong royong yang sangat cepat, karena memang gunanya sudah jelas ini. Gunanya itu untuk menjaga supaya warga miskin ekstrim, terutama di 35 kabupaten kota itu bisa memperoleh haknya, seperti itu. Nah, satu hal yang penting juga adalah bahwa perlu disiapkan yang tadi disampaikan oleh Gus Sabana, bahwa bagaimana nanti untuk proses penyiapan di level desa. Posisinya saat ini itu ada PMK yang akan turun tentang kebijakan ini. Kemudian penting bagi kita untuk menyiapkan tadi, setelah PMK turun, kemudian ada surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa tentang teknis untuk penyalurannya, untuk penyaluran BLT di bulan Desember itu. Dan itu tadi yang disampaikan Gus Sabana, sebetulnya di tahun lalu itu PMK sempat muncul basisnya Perkades. Jadi basisnya tidak Musdes tapi Perkades. Tapi inti yang utama adalah mau Musdes atau Perkades, jangan sampai warga miskin ekstrim BLT dana desa tiba-tiba jadi malah berkurang gitu. Karena strateginya begini. Jadi ketika ada kekurangan di dalam dana desa, dan itu kekurangan itu perlu sesuai dengan yang disampaikan oleh Gus Halim. Makanya peran penting Gus Halim di hari Jumat itu adalah ketika dana desa itu dianggap kurang, maka kemudian akan menggunakan
fasilitas berikutnya, yaitu 8% untuk COVID. Rencananya begitu. Nanti tentu saja kita lihat hasil akhirnya. Jika masih kurang lagi, maka langsung dari Kementerian Keuangan yang akan menambahkan ke dalam rekening kas desa. Yang itu artinya adalah akan membagi dana-dana yang ada di pemerintah daerah ke dalamnya. Nah, itu tentu saja yang penting desanya siap-siap, dan bagi kita yang penting memastikan ketika memang dana desanya masih ada itu benar-benar masih ada. Dana desanya sudah tidak ada, benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi ada dana desa untuk itu. Karena ini berpengaruh kepada desa itu sendiri. Jadi makanya pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa penting untuk memberikan data yang sebenarnya posisi saat ini kepada pendamping lokal desa dan pendamping desa. Kemudian yang kedua, penting pendamping lokal desa dan pendamping desa mengisikan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan gitu. Sehingga ketika hari Jumat diambil kebijakan itu tidak merugikan desa dan tidak merugikan warga miskin atau penerima BLT, BNBA, dana desa yang ada di lapangan. Karena kalau Monef DD-nya salah, kebijakan yang diambil bisa salah. Jadi Monef DD tentu saja sangat bergantung, karena ini sebetulnya kinerjanya para tenaga pendamping profesional sangat tergantung kepada tenaga pendamping profesional. Dan tenaga pendamping profesional sangat tergantung kepada informasi, data yang diberikan oleh pemerintah desa dan kepala desa. Jadi seperti itu. Kemudian persiapan Musdes kemarin sudah kita diskusikan. Jangan ragu-ragu untuk gotong royong dalam hal Musdes untuk hal ini supaya segera selesai. Jadi jangan menggunakan, sebaiknya jangan menggunakan alasan tidak ada dana untuk Musdes. Jadi harus kembali ke masa-masa kearifan lokal desa. Apapun bisa, bisa gotong royong kita juga begitu. Kemudian jangan lupa, karena dana yang cair itu akan sangat besar, berlipat dibandingkan sebelumnya, maksudnya begitu. Itu jangan sampai di pencairan itu dilakukan bersama-sama, misalnya di balai desa. Kemudian di depan balai desa itu ada pasar tumpah seperti itu. Jadi apa? Ada pasar kaget. Jadi tiba-tiba banyak pedagang menjual dagangannya di luar halaman balai desa. Ini hal yang sejak tahun lalu berusaha untuk diselesaikan oleh Gus Halim supaya tidak langsung sekian bulan diterima dalam satu kali gitu, karena memang seperti itu, godaannya seperti itu, yaitu bahwa ketika sudah diterima, kemudian ada pasar kaget di sekitar wilayah penerimaan dana itu, jangan sampai dananya habis, jangan sampai dananya habis. Ini bukan saja karena ada Susenasmi ini di bulan Desember, tapi yang terlebih lagi adalah memastikan, terutama di bulan-bulan ketika musim hujan dan kemungkinan ada banyak bencana hidrometeorologi, dan di awal tahun itu seringkali kalau pendanaan dari pemerintah belum bisa segera cair, paling tidak warga yang mendapatkan BLT dana desa itu masih bisa untuk menggunakan sampai bulan depan. Kalau normal 300.000 itu sampai 2 minggu bisa dipakai oleh KPM BLT dana desa, maka 1,2 juta itu mestinya bisa dipakai 4 minggu atau sampai akhir Januari. Itu tentu saja itu hitung-hitungan statistik yang seringkali benar untuk kondisi keseluruhan, tapi case by case dari masing-masing keluarga penerima BLT dana desa bisa berbeda-beda itu. Jadi penting untuk menjaga, kalau di kalangan pegawai PNS itu ada istilah Januari itu bulan yang mantap itu.
karena kita semuanya makan tabungan di bulan Januari, belum ada pencairan dan sebagainya begitu. Nah, ini juga akan berlaku juga untuk sampai ke desa, terutama yang berbasis bantuan-bantuan pemerintah yang hampir pasti ini pengalaman dari dana desa saja paling cepat cair itu di minggu terakhir Januari. Jadi ada yang cepat cair di tanggal 29 Januari seperti itu. Nah, kalau kemudian itu kurang ya, dan warga penerima KPM BLT dana desa tidak bisa menerima di bulan Januari, tahun 2021 saja paling banyak itu menerima di bulan April. Jadi penting nilai 1,2 juta itu, mungkin bahkan bisa lebih kalau kemarin sempat telat itu supaya bisa tetap ada di keluarga KPM BLT dana desa, itu sampai paling tidak di bulan Januari. Ya, jadi PNS itu mantapnya tabungan PNS, KPM BLT dana desa itu mantapnya itu adalah ketika ada top up 3 bulan di bulan Desember. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Monef dana desa itu sendiri, itu kalau kerabat desa, terutama tenaga pendamping profesional itu sudah lama tidak masuk misalnya gitu ke dalamnya, maka di bagian kanan atas itu akan diminta untuk mengupdate datanya, Nah, menu penyaluran dana desa ini yang sudah dibahas oleh Gus Ardan itu, ini memang menu yang disesuaikan dengan usulan dari Ditjen PDP dan BPSDM. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ada Pagu Dana Desa, APBDes Indo Perubahan, berapa jumlah desa yang menganggarkan BLT dana desa, tidak menganggarkan pendataan SDGs dan tidak menganggarkan COVID 8% dan tidak menganggarkan. Kemudian tahap 1 itu isinya selalu 3. Ini istilah dari BPSDM, ada reguler, ini dana desa yang biasa, kemudian 8% ini earmark untuk COVID-19. Kemudian ada BLT dana desa. Jadi ini seperti itu. Kemudian totalnya di tahap 1. Kemudian yang berikutnya, tahap 2 adalah reguler, BLT dana desa, dan totalnya. Tahap 3 juga sama. Kemudian aplikasi akan mentotal lalu melihat dibandingkan dengan Pagu ada berapa persen. Kita tahu harusnya kolom terakhir di kanan itu sudah lebih dari 80% secara nasional. Karena minggu lalu saja sudah 81% ya. Jadi kalau di sini ada 65% itu hanya persoalan belum diisi saja, hanya persoalan belum diisi. Nah, kemudian di dalamnya yang tadi kami sampaikan, mohon maaf memang ada kesalahan di tim kami sehingga yang earmark BLT ini sebagian itu belum muncul, ya, sebagian belum muncul karena baru diperbaiki pada hari kemarin, ya. Diperbaiki pada hari kemarin ketika ada WA masuk ke Sapa Desa dan kemudian langsung disampaikan ke tim teknis bahwa kenapa di dalam template Excel-nya ada tapi di Monef DD tidak ada. Ternyata ada kode yang script yang masih hidden, belum muncul begitu sehingga akhirnya belum muncul. Tapi ada konsekuensinya. Kalau sekarang semua seperti BNBA, semua data itu terekod, tapi sampai hari Selasa itu datanya belum terekod, sehingga memang tadi penting hari ini untuk mentor mendelete data yang memang sudah ada di mentor tapi kok nggak muncul di Monef DD, supaya kemudian mentinya, pendamping yang di bawahnya itu kemudian mengupload kembali. Ini bisa kita lihat tidak mungkin di sini angkanya 0
0% karena di sini sudah diisi ya. Maka itu memang tadi ada persoalan di dalam pengisian. Jadi di sini sehingga di sini tidak muncul, makanya perlu tadi di delete dan kemudian di upload kembali. Bagaimana yang di luar 35 kabupaten kota itu tetap melakukan hal yang sama, karena ini penting supaya ketika kita sudah punya pengalaman tahun ini untuk pertama kalinya ada earmark ya. Ada earmark artinya dana desa itu dibagi begitu secara serta-merta. Seperti kalau nasional itu ada 20% pendidikan, kemudian dikotakkan lagi yang untuk kesehatan. Nah ini untuk pertama kalinya tahun ini sudah dikotakkan lagi untuk COVID sesuai dengan undang-undang darurat yang tentang kesehatan COVID itu. Nanti setelah undang-undang itu tidak ada lagi, maka ya tidak akan muncul earmark lagi gitu ya. Tapi earmark itu selalu berbasis pada penghitungan, tidak serta-merta muncul. Angka 8% itu sendiri juga munculnya dari data Kementerian Desa ketika rata-rata dana desa tahun lalu yang dipakai untuk COVID ya sekitar segitu, kemudian di earmark segitu ya. Tapi ternyata katanya sekarang penggunaannya lebih rendah. Nanti kita lihat yang sebenarnya seperti itu. Nah, penghitungan-penghitungan itu basisnya adalah Monef dana desa. Jadi kalau di bagian belakang ini nanti totalnya itu ada kesalahan, maka nanti ketika tiba-tiba misalnya ada earmark lagi karena usia itu masih bisa sampai tahun ini itu. Untuk earmark itu masih bisa sampai tahun 2021. Itu yang rugi desanya, dan kemudian bagi kita kalau desa rugi berarti masyarakat desa ikut rugi. Dikira dana desanya masih banyak begitu, kemudian diharuskan untuk ini untuk itu begitu, karena alasan tadi ada dasar hukum undang-undang itu. Nah itu yang ini harus diisi secara tepat. Penting kerjasama dari perangkat desa, kepala desa kepada pendamping, supaya pendamping kemudian punya data dan kemudian dimasukkan ke dalam Monef dana desa. Jadi seperti itu. Pusdatin menyampaikan minta maaf karena masih ada kesalahan sampai hari kemarin siang ya. Jadi sehingga pendamping menjadi harus untuk upload kembali. Tapi saat ini sudah dipastikan seandainya ada kesalahan upload itu sudah ada datanya di dalam itu dan kemudian nanti tinggal diulang. Tapi yang sebelum ini, sebelum sebelum Selasa malam itu data itu tidak yang belum muncul itu kemudian dianggap ada kesalahan sehingga di-delete oleh sistem gitu. Jadi makanya perlu sekarang di-upload kembali kalau sampai di desa kita itu yang kita masukkan ternyata kok belum muncul gitu. Itu berarti ada kesalahan sistem sampai kemarin siang. Dan itu penting kerjasama antar tenaga pendamping profesional. Di sini jelas ada 158 sampai pagi ini 158 ajuan dari Menti yang belum diproses, ada 257 yang disetujui dan 21 yang ditolak gitu. Dan itu di sini artinya kerjasama di antara pendamping menjadi penting. Ini proses yang sangat bagus, sangat semangat. Kita lihat di sini 6 detik yang lalu, 8 detik yang lalu, memang ini kerja yang sangat dipercepat karena ada perubahan kebijakan di pusat untuk menguatkan penanganan kemiskinan ekstrim yang kemudian harus segera direspon dari Bapak Presiden ke Gus Halim, dari Gus Halim ke kami-kami ini, kemudian dari kami-kami ini muncul sampai ke lapangan. Kita ingat pada hari Senin kemarin bahwa salah satu
keunggulan dari desa itu adalah ada komunikasi yang bisa berlangsung terus-menerus, karena ada warga desa bisa menyampaikan ke Sapa Desa, perangkat desa, kepala desa, selain ke Sapa Desa bisa ke pendamping, dan pendamping kemudian bisa memasukkan ke dalam aplikasi sehingga kemudian bisa dipakai secara nasional dan bisa dipakai oleh lintas kementerian dan lembaga, sehingga dari desa itu langsung bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di pusat. Jadi kondisinya sekarang seperti itu. Hari ini mari kita delete kalau yang ada yang salah, kemudian kita upload kembali. Tidak butuh waktu yang lama, asal ada internet tidak akan butuh waktu yang lama untuk melakukan hal itu. Ada apresiasi misalnya terhadap daftar BNBA di BLT Dana Desa itu, meskipun ya ini 5,281, itu artinya masih kurang sekitar 300.000 dari laporan Kementerian Keuangan tentang dana desa yang dipakai untuk BLT Dana Desa. Jadi 300.000 itu harus disampaikan di dalam monef dana desa ini oleh para PLD, para PD dan TA kabupaten yang di dalamnya belum masuk. Ya. Kalau yang sudah masuk ya nggak apa-apa, tapi yang belum masuk seperti itu. Karena kalau tidak, nanti yang rugi warga desa sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita merugikan warga desa kita sendiri karena belum masuk. Termasuk di bulan Desember ini. Ya. Jadi di bulan November dan Desember ketika masih 1,3 juta, nanti ketika Gus Halim menyampaikan kepada pihak lain, itu kemudian akan muncul berarti hanya butuh disampaikan yang 3 bulan itu bagian dari 1,3 juta ini. Jadi bisa kita bayangkan betapa banyaknya penerima BLT Dana Desa yang kemudian tidak mendapatkan haknya. Mungkin kalau memang belum tercatat, kenyataannya begitu. Tapi kalau sebetulnya sudah disampaikan sampai bulan Oktober dan November, tetapi kita belum memasukkan ke Monef DD, kita yang memberikan andil kenapa mereka kemudian tidak mendapatkan haknya yang top up 3 kali atau penambahan 3 kali bulan itu di bulan Desember. Nah, apresiasinya kemarin misalnya wilayah-wilayah yang sulit itu sebetulnya sudah bisa diisi oleh tenaga pendamping profesional, misalnya Lani Jaya, kemudian Tolikara itu di kementerian lain itu masih sulit untuk masuk dan di sini sudah ada. Kemudian Deyai ya juga itu wilayah yang menantang untuk diisikan, kemudian ternyata sudah bisa masuk di sini. Jadi itu Deyai bisa masuk gitu. Itu diapresiasi bagaimana hal itu bisa berjalan. Nah, jangan lupa tadi, jadi memang menu BNBA BLT Dana Desa, kemudian menu penyaluran dana desa, ini adalah 2 sumber yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan 3 bulan tambahan bagi penerima BLT Dana Desa. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih, luar biasa. Karena ini hal yang sangat teknis, kenapa ada top up tambahan anggaran, dan memang khususnya ke daerah dengan kemiskinan ekstrim. Jadi 35 kabupaten kota itu aja ya Gus ya? Atau hanya 35 kabupaten? 35 saja Gus. Kabupaten. Oke, 35 kabupaten. Jadi semoga kerabat desa yang dan pendamping profesional yang ada di 35 kabupaten ada di forum ini, baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube, sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi update tadi.
Dan materi presentasi Gus Ivan mungkin bisa juga di-share supaya kesuksesan atau kelancaran sesuatu itu lebih pada bagaimana bertemunya waktu program diluncurkan dan kesiapan dari teman-teman untuk menerima program. Jadi program diluncurkan kalau nggak siap juga pasti nggak lancar. Teman-teman siap tapi programnya nggak meluncur juga sama aja, juga bisa berjalan. Jadi yang paling penting adalah teman-teman atau kerabat desa pendamping profesional memang sudah mempersiapkan payung sebelum hujan, karena udah ketahuan mendung, udah ketahuan mau hujan, udah ketahuan mau turun anggaran-anggaran itu. Jadi bagaimana mempersiapkan, dan satu kebahagiaan atau satu kebanggaan, kesenangan tersendiri ketika kita atau teman-teman pendamping profesional desa bisa memastikan bahwa mereka yang ada di desa yang harusnya mendapatkan hak untuk itu dipastikan mendapatkan haknya. Kira-kira itu Gus yang bisa saya tambahkan, tidak banyak yang bisa saya komentari karena memang ini kebijakan yang luar biasa, kebijakan yang khusus tentang bagaimana membantu keluarga di daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrim. Semoga tidak membuat semangat daerah-daerah untuk menjadikan warganya miskin ekstrim supaya dapat anggaran. Jadi lebih pada menjadi satu kebanggaan karena tidak masuk dalam wilayah miskin ekstrim. Sampai di sini kerabat desa, kita akan bertemu tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7, selalu di Sarapan SDGs Desa, selalu mendapatkan gizi informasi tentang kebijakan Kementerian Desa dari Kapus Datin kita, Gus Ivan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lubis kentul baris, salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.